Membacakan sebuah penggalan dari buku Filsafat Politik dan Hukum Thomas Aquinas. Kebaikan itu sesuatu yang objektif. Hal itu tidak bergantung pada opini atau keinginan subjektif dari suatu kelas atau kelompok mayoritas. Kebaikan di sini bukanlah suatu rasa yang bersifat relatif. Maka ketika dikatakan bahwa kebaikan itu sesuatu yang diinginkan, tidak berarti berkaitan dengan suatu rasa yang sifatnya relatif. Baik bagi saya, tetapi belum tentu baik bagi teman saya. Ia adalah sesuatu yang bersifat objektif, kemana semua tindakan manusia diarahkan, dan karena itu, the last and direct human act adalah bonum dalam dirinya sendiri. Kebaikan itu bukan hari ini diinginkan, lalu besok ditinggalkan. Ia tidak sama dengan rasa durian, yang bagi orang tertentu enak atau sangat enak, tetapi bagi orang lain tidak. Ia juga tidak sama dengan keputusan politik, yang hari ini begini lalu besok berubah karena pertimbangan kepentingan tertentu. Dan dialog politik, karena kebaikan itu sesuatu yang objektif. Sebenarnya kebaikan itu menjadi tujuan politik tidak pernah berubah. Air yang bersih misalnya suatu kebaikan yang sifatnya tetap. Ia bukan sesuatu yang relatif berdasarkan keinginan orang perorangan. Kemarin kita memerlukan air bersih, demikian juga hari ini, besok, dan seterusnya. Mengapa saya membacakan penggalan ini? Saya ingin masuk kepada materi pemeriksaan Mahkamah Kehormatan, Mahkamah Konstitusi, yang sekarang memeriksa para hakim konstitusi yang diadukan oleh kelompok masyarakat dan diadukan oleh warga negara yang merasa janggal atas keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan batas usia capres-cawapres dan lolosnya Gibran menjadi cawapres, yang dianggap bahwa ini terlalu bermuatan kepentingan tertentu, dan diajukan gugatan ini hanya untuk memenuhi ekspektasi, harapan, keinginan, dan tujuan politik dari satu kelompok atau bahkan satu orang, yaitu Gibran Rakabumi. Jadi kebaikan dalam politik itu tidak pernah berubah, tetapi yang berubah adalah orang, yang berubah adalah manusianya. Kebaikan itu tidak pernah berubah, sama seperti air bersih. Hari ini, besok, lusa, dan seterusnya dia tidak pernah berubah. Tetapi kali ini, Jokowi yang selama ini telah terstigma sebagai orang baik, telah terstigma bahwa Pak Jokowi ini adalah orang yang tulus. Hari ini itu berubah karena tujuannya telah berubah. Dulu Pak Jokowi dianggap tulus, tujuannya adalah untuk bangsa dan negara. Dulu Pak Jokowi dianggap baik karena tujuannya untuk membangun negeri. Tetapi sekarang tujuannya berubah. Di akhir-akhir masa jabatan, tujuannya ingin mendudukkan dinasti politiknya dalam sistem ketatanegaraan, dalam sistem pemerintahan kita. Dan itulah yang membuat Pak Jokowi berubah dan tidak lagi memiliki tujuan yang sama seperti dulu. Dan sekarang Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi sedang melakukan pemeriksaan terhadap hakim-hakim MK. Apa yang mau diharapkan masyarakat dari pemeriksaan ini? Saya sebagai warga masyarakat berharap sekali agar Mahkamah Kehormatan ini bisa mengambil keputusan dan menetapkan bahwa pertama, Hakim Konstitusi khususnya Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga adalah paman dari Gibran, ipar dari Pak Jokowi, dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik berat dan harus diberhentikan dari Mahkamah Konstitusi. Itu yang pertama. Yang kedua, hakim-hakim lain yang menyetujui putusan tersebut juga dinyatakan telah melakukan pelanggaran etik sebagai mahkamah, sebagai hakim Mahkamah Konstitusi, dan harus diberhentikan. Yang ketiga, agar Mahkamah Kehormatan ini memuat catatan penting dalam putusannya, yaitu mencantumkan atau menyatakan bahwa dengan pelanggaran etik berat yang dilakukan oleh hakim yang memeriksa ini, maka putusan terkait perkara tersebut juga dinyatakan cacat secara moral, cacat secara etik. Meskipun secara hukum dia tidak cacat karena putusan MK itu telah diatur konstitusi, final dan unbundled. Tetapi ketika Mahkamah Kehormatan menyatakan itu cacat etik, cacat moral, cacat nalar, cacat naluri, cacat nilai-nilai positif dalam hukum,
maka masyarakat akan tahu bahwa sesungguhnya putusan itu dirancang untuk memenuhi keinginan kelompok tertentu, atau bahkan keinginan orang per orang tertentu, atau bahkan keinginan keluarga tertentu, yaitu siapa? Keluarga Pak Jokowi. Jadi tadi apa yang dibacakan, saya bacakan di buku Filsafat Politik dan Hukum ini, karya Thomas Aquinas, sangat benar. Kebaikan itu tidak berubah. Dia tidak seperti rasa durian yang bagi orang mungkin enak, bagi sebagian orang enak sekali, dan bagi sebagian orang lagi tidak enak, bahkan tidak mau makan durian. Tetapi kebaikan itu rasanya sama bagi semua. Dan sekarang tujuan Pak Jokowi yang memajukan Gibran sebagai cawapres dan Prabowo Subianto memajukan Gibran sebagai cawapresnya, itu bukan nilai kebaikan, karena itu hanya baik untuk mereka, untuk yang lain tidak, dan untuk sebagian orang lain lagi tidak peduli. Yang dimaksud dengan kebaikan pasti akan diterima oleh semua orang dalam ukuran yang sama, yaitu baik. Sama seperti air bersih tadi, semua orang akan menerima itu sebagai sesuatu yang baik. Tidak akan ada yang menolak air bersih itu, tidak akan ada yang tidak menerima air bersih. Tetapi tentang Gibran, tentang putusan Mahkamah Konstitusi, itu baik bagi mereka yang menginginkan itu, yang berhasrat untuk berkuasa, yang melakukan itu demi kepentingan mereka. Tetapi tidak baik bagi banyak orang lain, termasuk saya. Itu tidak baik, karena bagi saya itu dirancang, direkayasa, mengakali hukum dan aturan demi kepentingan politik dinasti Pak Jokowi, demi kepentingan politik kelompok Prabowo Subianto dan Jokowi. Mungkin mereka ketakutan karena calon-calon lain yang maju mungkin akan menguliti mereka, kebijakan mereka selama memerintah, dan mereka takut seperti yang dikatakan oleh Budiari, ketum Projo yang kini Menkominfo. Oh, kalau kalah salah pilih, masuk penjara ini bos, katanya. Dalam sebuah dialog. Jangan-jangan mereka takut semua itu sehingga harus melakukan sesuatu, bahkan mengakali merekayasa hukum supaya tetap bisa berkuasa. Pertanyaan akhir, masihkah pemilu 2024 akan berlangsung jujur, adil, netral? Presiden akan netral? Lembaga-lembaga akan netral? Saya tidak mau menjawab. Saya hanya mau menggeleng-gelengkan kepala saja. Semoga gelengan kepala saya dipahami oleh masyarakat.